Teman-teman yang udah gabung, perkenalkan, Ya, kami dari kelompok studi pasar modal. Kali ini kita mengundang Mas Benix secara khusus, jadi kita berterima kasih sekali Mas Benix udah mau datang malam ini untuk isi bincang-bincang kita kali ini untuk update market tepatnya. Terima kasih Mas Benix. Oke, di kali ini kita bakal ambil dua topik ya Mas ya, kurang lebih ya. Mas Benix sendiri lebih prefer kita bahas interest rate atau perbankan kalau saya tanya. Oke, kita ngobrol aja Mas ya. kita ikut aja. Oke. Teman-teman supaya Ya, kita saling kenal ya, perkenalkan ini Mas Benix, beliau adalah founder dari Sekolah Benix Mas ya. Mas Benix juga sebelumnya juga sempat di Gojek waktu itu, sebelum merger Mas ya kalau tidak salah ya, dengan Tokopedia. Betul. Mas ya, Benix juga pernah di Oyo dan juga pernah di maaf, di Astra Mas. Tepatnya di Astra apa Mas kalau boleh tahu? Oh, di Astra Insurance. Astra Ah, I Insurance. see. Oke. Jadi Mas Ya, Benix sekarang sudah full time investor jatuhnya atau full time investor? udah full time. Jadi kita di Oh, I investasi see. aja sekarang. Kenapa memutuskan pindah, Mas? Apakah ada alasan tersebut? Pertama, karena Oke. pajaknya lebih kecil ya. Itu yang paling penting dan yang paling terutama ya. Jadi itu yang paling nyesek lah. Jadi eh, kalau ditanya ya ketika jadi karyawan itu enak apa enggak? Menurut saya enak karena kalau jadi karyawan itu kan gampang ya, tinggal Oh, dikasih iya. tugas apa kita kerjain gitu kan. Cuma melaksanakan KPI yang dikasih. Jadi kalau kita Oke. nggak terlalu pusing lah sebetulnya. Kalau menurut saya pribadi lebih enak jadi karyawan. Tapi kemudian dalam perjalanan karir saya dari Hmm? dulu pernah jadi lawyer, terus kerja di Tencent, dari Tencent ke mana ya? Ke Oke. Oyo, bikin perusahaan sendiri, diakuisisi, terus sampai ikut beberapa perusahaan startup terkenal. Eh, di situ saya melihat kok kayaknya agak nggak fair ya. Kenapa? Karena kita kerja, saya Oke. kalau masuk kerja itu jam 8 pagi, pulang itu bisa jam 12 malam, jam 1 pagi gitu. Dan itu setiap hari begitu. Teman-teman di sini FEB, Betul, Mas, dari FEBI. FEB bilangnya. Ya, mungkin tuh nanti ketika kerja mungkin ada yang masuk ke Big Four ya, ke Accenture, mungkin McKinsey, atau mungkin ke PWS, PwC, pun akan rasakan hal yang sama gitu loh. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 10 malam, jam 12 malam, dan itu hal yang biasa gitu. Normal, normal. Nah, sampai kemudian saya berpikir, eh, oh, enak sih jadi karyawan, enak banget. Terus gaji naik juga kan seiring perjalanan karir dari 20 juta ke 50 juta, 70 juta, 100 juta, 200 juta, sampai 500 juta. Dan di situ gue melihat, saya pribadi melihat gini, ini nggak ada ujungnya nih, gitu loh. Karena apa? Karena ujung-ujungnya saya lupa ya, waktu itu sampai gajinya itu mungkin 5 miliar, 5 miliar apa 6 M gaji saya 5 miliar tahun. satu Oke, tahun oke. gitu ya. Terus, Mas? Nah, iya. Dan kita bayar pajak itu hampir 50%. Nah, menurut saya nggak masuk akal gitu loh. Kita kerja banting tulang, masuk pagi, pulang pagi, masuk pagi, pulang pagi, habis mungkin setara 3-4 pajero gitu buat bayar pajak, terus eh, kayak gak fair gitu loh. Sampai kemudian Hmm. ya sebenarnya sih oke-oke aja buat teman-teman yang masih muda ya. Tapi kan usia saya udah tua ya, waktu itu udah 33 tahun gitu lah. Saya pikir kalau begini terus sampai umur 40-50 tahun nggak sehat lah. Jadi kita ambil jalan lain aja. Jadi eh, saya pikir salah satu solusi yang paling enak dan menyenangkan. Kebetulan saya belajar dari Kalau Warren ke Buffett home. di Indonesia. Jadi, Kalau ke home. hah? Betul ya, Pak? Channel. Bukan, bukan. Jadi namanya Rudy Chen. Jadi Rudy Chen itu yang pegang, kalau di Astra kan gede ya. Kita punya perusahaan tambang kayak United Power, ada Pama Persada, ada perbankan dulu, ada Bank Permata, Under Group Astra juga, jual mobil juga, motor segala macam. Nah, eh, salah satu sayap Astra itu namanya Astra Finser, Oke. itu Financial Services. Nah, Astra Finser itu underbow-nya di bawahnya itu banyak, ada TAF, ada AVF, yang suka kredit motor pasti tahu. Terus ada perusahaan perbankan, ada perusahaan asuransi seperti Aviva, atau mungkin Produk, pernah Mas. dengar Garda Auto. Produk dari. Nah, ya itulah satu under wing-nya Financial Services di Astra. Nah, kebetulan saya ditugaskan di Astra Asuransi. Nah, di situ saya lihat ya, teman-teman di sini kalau investor pasti Oke. kenal yang namanya Berkshire Hathaway. Pasti kenal yang namanya Warren Buffett ya. Kemarin temannya baru meninggal tuh si Charlie Munger. Nah, Warren Buffett itu jadi kaya bukan karena menjalankan duitnya sendiri. Jadi
dia kaya karena dia menjalankan duit orang lain. Jadi namanya leverage. Leverage dia gimana caranya? Oh, dengan dia membeli perusahaan asuransi. Saat itu yang paling ternama namanya Gecko. Jadi Gecko itu perusahaan kayak Garda Auto lah kalau di Indonesia. Jadi asuransi mobil. Karena gini, asuransi mobil itu hal yang menyenangkan ya. 1.000 orang ambil asuransi mobil ya, kan nggak mungkin 1.000-1.000-nya meledak di tengah jalan kan ya. Jadi paling udah dikalkulasi yang rusak itu sekian persen. Jadi ada uang melayang yang namanya floating money yang bisa diputar oleh Berkshire Hathaway. Investasi di mana-mana mereka dapat cuan. Nah, ketika saya di asuransi Astra itu saya sadar dan ngobrol juga sama CEO-nya. Ternyata kita kalau stop jualan asuransi detik ini juga, perusahaan itu masih untung 1 triliun lebih. Bisa bayangin nggak? Ada perusahaan asuransi kalau stop berhenti jualan polis asuransi detik ini masih untung 1 triliun lebih. Kan ngeri, hebat banget gitu kan. Terus saya tanya, kok bisa begitu Pak? Terus dia bilang, iya karena kan bisnis kita itu sebetulnya tadi leverage itu, using money to make money. Jadi bisnis asuransi itu bukan jualan polis asuransi, tapi bagaimana kita bisa mencari imbal balik investasi yang lebih tinggi lagi yang ada tersedia di market ya. Mungkin beberapa ada masuk deposito, obligasi, saham, reksadana, dan lain sebagainya. Jadi, dan itu life changing menurut saya Mas Vito. Apalagi ketika saya masuk ke ruangan CEO kita, mungkin teman-teman di sini ada yang ngekos ya di UI, mungkin di Barel atau di Kuta. Kalau zaman saya dulu kuliah kita ya, di dinding-dinding kosan itu suka nempel quote-quote. Jadi kata-kata bijak gitu kan. Mungkin macam-macam lah, mungkin ada dari George Washington lah, mungkin dari Soekarno atau dari mana-mana. Nah, begitupun saya masuk ke ruangan CEO kita waktu itu. Apa yang ada di dindingnya? Itu semua kata-kata bijaksana dari Warren Buffett. Gimana cara berinvestasi yang benar. Jadi di situ saya lihat betul-betul literally di mesin print-printan fotokopi ya, ditempel-tempel di tembok. Jadi kayak tembok anak kosan saya masuk ke ruangan CEO kita ini. Profit triliunan gitu. Saya tiap kali meeting ke sana saya bacain satu-satu. Oh, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Lama-lama saya jadi ngerti. Oh, ternyata kita bisa dapat duit tanpa harus kerja. Disitulah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri menghasilkan profit triliunan using other people money. Itu pertama. Yang kedua, menggunakan proses investasi yang benar itu dengan gaya Berkshire Hathaway. Nah, disitulah saya belajar dan saya berpikir dan saya mulai mendedikasikan diri saya. Oke, berarti saya harus belajar menjadi investor yang hebat. Nah, disitulah saya mulai merubah pola pikir saya. Tadinya cita-cita saya menjadi karyawan terbaik setiap tahun kan gitu ya. Sekarang merubah cita-citanya menjadi investor terbaik setiap tahun. Nah, itu titik baliknya saya sih. Nah, kebetulan juga di situ saya dapat beberapa cuan multi-bagger yang ya gede-gede lah, terutama dari sektor perbankan ya. Karena ada beberapa yang cuannya di atas 600%, beberapa 900%, dan di situ saya pikir oke, ini saatnya resign. Nah, disitulah saya resign. Jadi proses belajar Mas itu malah waktu jadi karyawan Mas, mulai mengenal investasi. Betul. Jadi memang saya rasa mayoritas investor di ISG pun karyawan sampai detik ini. Saya tahu beberapa direktur di Astra Group itu bahkan saya tahu beberapa manajer juga yang duitnya lebih banyak dibanding direkturnya karena dia investasi lebih awal. Itu saya tahu, teman-teman di United Tractor itu saya tahu. Jadi disitulah saya belajar dan saya ngerti memang kita itu semua orang itu harus jadi investor. At the end of days kita nggak mungkin kerja terus pulang jam 2 pagi, pulang jam 10 malam setiap harinya sampai umur 50 tahun kan nggak mungkin gitu, nggak ada ujungnya. So, teman-teman di sini punya keuntungan dibanding saya. Kenapa? Karena teman-teman mahasiswa di sini, kalian bisa investasi lebih awal dibanding saya. Lebih awal dibanding Lo Keng Hong, yang baru mulai investasi mungkin di usia di atas 30. Jadi, menurut saya, ya selamatlah buat teman-teman, kalian bisa jadi lebih hebat dari saya, bisa lebih hebat dari Lo Keng Hong, karena kalian bisa lebih awal mulai berinvestasi. Saya agak telat sebetulnya. Teman-teman udah dikasih wajar sama Mas Ben, karena kita udah lebih muda, kita bisa mulai lebih awal Mas ya. Yes, pasti. Dan kalian pasti lebih cuan, karena kalian menang dari segi waktu. Gitu. Kalian punya 10 tahun lebih, mungkin 50 tahun kalau. Jadi kalau saya boleh samaras Mas ya, Mas mulai
transisi dari karyawan tetap memutuskan untuk jadi full time investor, pertama karena Mas sendiri sadar tidak bisa 9 to 5, bahkan 9 to 12 tadi Mas ya, sampai 12 malam ya tadi saya nggak sanggup itu. Dan Iya. Ya kadang-kadang jam 2 pagi ya. Saya sering juga nginep di kantor ya. Waktu di kantor consulting itu, mungkin di sini ada beberapa karyawan saya juga pasti tahu kalau saya sering nginep di kantor. saking penuhnya Mas ya pekerjaan di sana. Bukan, saking saya cinta dengan pekerjaan saya. Saya betul-betul, saya hobi banget. Jadi lebih ke dedikasi kalau gitu Mas ya kerjanya. Iya, kadang-kadang saya pikir gini, karena kalau saya pulang gitu ya, Jakarta kan macet, kantor kita waktu itu di Sudirman. Kalau saya pulang bisa 1,5 jam, 2 jam sampai rumah kan rugi gitu loh. Karena besok paginya jam 6 pagi nggak bisa, jam 5 pagi harus keluar lagi buat pergi ke kantor, kan ngapain buang-buang waktu? Ya udah kita nginep aja di kantor. Gitu sih. Efisiensi aja sih. Mas tadi cerita kalau sempat di Astra Insurance ya, dan Mas juga belajar banyak dari cara Astra Insurance sendiri manage float yang ada di sana. Jadi saya juga pengen lihat dengar view dari Mas dulu Mas. Sekarang kan kita dengar BI nahan suku bunga di 6% Mas ya, yang mana itu udah cukup tinggi selama beberapa tahun terakhir. Dan kita tahu bahwasanya suku bunga itu cost of borrowing gitu Mas. Menurut Mas Benik sendiri di antara keadaan yang seperti ini, apakah masih ada investment opportunity yang muncul Mas di investment society? Oh banyak. Banyak. Kemarin kita baru bahas tuh live tuh. Ada 16 jenis saham kan, ada saham pendam. Jadi saya salah satu orang yang cukup yakin Indonesia bakal krisis. Jadi itu pertama ya. Yang kedua, kalau kita lihat kemarin JP Morgan baru keluarin data. Jadi suku bunga bank di Amerika ya di atas 5% itu dalam 20 tahun terakhir itu cuma 3 kali sebetulnya. Yang pertama setelah .com bubble itu tahun 2000 terus crash. Terus yang kedua 2004 juga itu another crash. Terus habis itu crash lagi tahun 2008 ini di atas 5% ya. 2008 itu yang subprime mortgage itu crash juga gitu. Nah sekarang kita balik lagi ke titik di mana suku bunga Bank Amerika itu naik lagi di atas 5%. Sepanjang sejarah dalam 20 tahun terakhir, ketika suku bunga Bank Amerika itu naik di atas 5%, biasanya akan diikuti oleh yang namanya resesi. Nah kita lihat data terakhir, kalau saya baca ya, beberapa negara di Skandinavia itu udah mulai resesi juga. Jadi kalau resesi itu kan artinya secara teknikal di 2 kuartal berturut-turut GDP growth-nya itu minus gitu loh. Jadi dan itu yang terjadi di beberapa negara di Eropa Barat yang kita anggap sebagai negara maju gitu. Nah, saya berpikir kalau itu terjadi ke sekarang, kemarin saya tim di kantor kita coba overlay data JP Morgan, data The Fed di atas 5% dan kemungkinan akan naik lagi. Ternyata NPL non-performing loan di Amerika khususnya berhubungan dengan mortgage KPR ya, gagal bayar KPR itu naik tinggi, jadi naik di atas 20%. NPL artinya apa? Saya mau NPL di atas 20% Mas. Iya. Sorry? NPL-nya di atas 20%. Halo Mas. Halo. NPL-nya di atas 20%. Iya, untuk KPR ya. Iya, kenaikannya. Jadi kalau kita lihat memang betul semakin mahal suku bunga bank sentral, artinya orang kalau pinjam duit kan makin mahal ya. Gitu loh. Nah, akibatnya orang yang punya duit, orang punya utang pun mau bayar bunga pun ya makin mahal. Kalau kita ambil kasus contoh di Indonesia aja ya, teman-teman kita ngobrol, teman-teman yang ambil KPR, rata-rata sekarang kan udah floating rate ya. Fixed rate itu kan mungkin cuma 2 tahun pertama. Mungkin teman-teman di sini belum mulai ngambil rumah. Tapi kalau teman-teman ngambil rumah di Indonesia nih, biasanya suku bunga fix. Dia bilang ini, fix ya 7% setahun. Dikunci selama 2 tahun fix. Apapun yang terjadi, bunga tetap 7%. Apa yang terjadi setelah 2 tahun, tahun ketiga, dia akan floating. Floatingnya kadang-kadang nggak nanggung-nanggung, nggak pakai otak, bisa sampai 12%. Jadi bayangin dari 7% ke 12%. Dan itu yang terjadi di Amerika juga begitu. Gitu. Jadi, begitu nanti makin banyak orang yang gagal bayar kredit rumah, akibatnya makin sedikit developer yang kontraktor yang dapat duit, project-project yang akan berjalan, lama-lama bakal banyak yang gagal gitu kan. Orang-orang pun akan makin males ambil kredit. Akibatnya peredaran uang di masyarakat juga akan semakin kering. Makanya kemarin kalau dengar si Pak Jokowi bilang dia ngamuk-ngamuk duit itu kayaknya makin kering di masyarakat. Kalau saya sih sepakat ya. Walaupun kalau kita lihat data Bank Indonesia terakhir ya, data bunga pemberian kredit di bank swasta di Indonesia sama pertumbuhan DPK dana pihak ketiga itu sebetulnya masih sama deh. Kayaknya range-nya masih sekitar 7% tuh growth-nya.
which is sebetulnya ya masih oke-oke lah gitu. Tapi biasanya nih yang namanya suku bunga itu akan direact sama masyarakat itu ada delay. Artinya kalau naik hari ini detik ini, efeknya nggak akan terjadi di detik ini gitu. Kemungkinan efeknya terasa 2 atau 3 bulan di depan. Nah, yang makin parah menurut saya lagi, dan ini sedihnya ya di Indonesia, kan kita bayar pajak ya, duit pajak kita ke negara. Negara akan distribusikan itu dalam bentuk belanja negara atau belanja daerah. Harapannya begitu. Tapi sekarang udah bulan Desember, mungkin 3 minggu lagi udah ganti tahun, suka nggak suka, ternyata 65% duit yang diedarkan ke masyarakat. Artinya ada 35% duit yang masih belum beredar, masih nyangkut. Gitu, nyambung nggak? Jadi kita udah dihajar oleh suku bunga naik, orang-orang jadi makin takut. Udah dihajar lagi, bentar lagi mau pemilu, tambah takut lagi, orang pada nahan duit. Ditambah lagi belanja negara ya, belanja APBN, Pak APBD itu nggak belanja-belanja gitu loh. Akhirnya duit nggak beredar di masyarakat. Bayangkan ada sekian ratus triliun yang nggak beredar di masyarakat, hilang. Ya belum lagi kalau kita mau masuk lagi judi online ya, cuman ya udahlah, akibatnya ya makin kering. Makanya saya orangnya sangat optimis ya, ya kemungkinan akan terjadi crash kalau ini nggak segera ditanggulangi. Ya orang mungkin pada optimis ya bilang 7.000 ISG di atas 7.000, menurut saya enggak sih. Menurut saya mungkin nggak lama bakal di bawah 7.000 ya. Mungkin baru mulai rebound lagi setelah pemilu selesai berlangsung dengan. Oke, Mas, saya mau summarize tadi, Mas. Mas ini optimis bahwa akan crash ya, bukan optimis ke ekonomi Indonesia. Optimis. Oh, iya. Kita selalu berharap yang terbaik ya buat perekonomian Indonesia, tapi Oke, siap untuk yang terburuk. Kalau kita tarik ke sini, Mas, dari US ke Indonesia, kalau kita lihat kan data ekonomi juga ada yang kontradiktif, Mas ya. Mas tadi sempat ngomongin tentang potensi crash, tapi data terakhir saya lihat November ini juga rilisan November lalu juga indeks kepercayaan diri dan indeks ekspektasi semuanya di atas level optimis, Mas. Menurut Mas Benny sendiri itu ada efeknya nggak ke dunia investasi, atau Mas Benny ada tanggapan untuk itu? Ya, kayaknya sih kalau optimis bagus-bagus aja. Mungkin ngomongin CPI ya, Consumer Price Index ya. Ya kalau seandainya CPI-nya bagus ya menurut saya ya kabar baik lah, bagus lah. Saya pasti akan cuan karena saya udah masuk ke sektor-sektor yang akan bangkit khususnya di akhir tahun ini gitu loh. Jadi ketika market crash kita akan untung, ketika market tidak jadi crash ya kita tambah untung, kan begitu. Jadi kita selalu memposisikan diri kita di tempat yang bagus supaya ketika ombaknya datang kita bakal ikut kena ombaknya. Jadi kita tinggal menikmati aja aliran arus. Mas, jadi saya sempat baca sedikit nih soal komentarnya. Mungkin supaya lebih gampang kita rangkum ya pertanyaan teman-teman. Dari Mas Benny sendiri di keadaan yang sekarang dan mungkin akan datang nanti, sektor yang mungkin diuntungkan atau dirugikan sekali itu apa, Mas, kira-kira? Mungkin ada yang diuntungkan dulu, Mas. Properti udah pasti rugi. Iya, udah pasti. Karena orang makin malas lah ambil KPR kalau suku bunga naik terus kan. Nggak pasti. Kedua, inflasi juga masih makin tinggi. Sementara UMR pun masih baru naik kan, masih tahun depan ya. Jadi ya menurut saya berat lah buat sektor properti pada umumnya. Yang diuntungkan sebetulnya udah terlanjur telat kali ya mau beli sekarang, karena kita udah pada beli dari 6 bulan yang lalu bahkan untuk persiapan pemilu ini ya. Ya mungkin beberapa yang berhubungan dengan pariwisata itu akan diuntungkan. Kenapa? Karena ya pariwisata dan logistik itu pasti akan diuntungkan. Kemarin kita juga udah membaca nih ya strategi dari Kemendak itu kan nge-ban TikTok gitu kan. Jadi ada saham logistik itu langsung drop. Wah, di situ peluang tuh, karena saya udah tahu pasti nggak mungkin TikTok itu di-ban permanen. So, kita bilang sama teman-teman waktu itu, ini kan drop nih ke 700. Kita bilang, nggak ada 3 bulan pasti 1.000, tapi kuncinya TikTok boleh masuk lagi ke Indonesia, pasti sahamnya naik ke 1.000. Dan ternyata ya per hari ini sahamnya naik 1.000 gitu. Jadi ya gampang banget lah kalau di Indonesia memang dilihat gaya-gayanya, acting-actingnya gitu kan. Ini acting doang nih gitu kan. Oke, berarti kalau logistik tadi itu spesifik karena kebijakan, Mas ya, bukan karena efek suku bunga ya? Beda dengan properti tadi. Gini, agak beda. Karena gini, logistik yang kita masuk itu dia terikat sama e-commerce.
So teman-teman ketika kemarin TikTok itu di ban, percaya nggak percaya, banyak perusahaan tracking, banyak perusahaan logistik yang kolaps. Mereka kan beli truk, mereka beli pickup itu kan kredit semua gitu kan. Tiba-tiba mereka drop, orderan hilang, ya beberapa yang nggak siap ya dia panik gitu. Tapi kalau cash flow-nya masih bagus ya mereka bisa bertahan. Jadi kita bisa lihat logistik itu sempat zonk tuh. Kita lihat zonk dan saya sih yakin akan rebound. Dan ternyata ya rebound. Jadi logistik yang berhubungan dengan e-commerce itu ya kalau teman-teman cukup jeli melihatnya ya untung 50% dalam sekejap ya sangat-sangat Oke, mudah. logistik. Itu sih. Yang kedua pariwisata. Menurut saya pariwisata menarik karena ya pariwisata selalu menarik lah kalau akhir tahun ya. Plus ditambah Oh, kenapa mungkin kalau mau pemilu, Mas? Kalau pariwisata? ya jadi kalau pemilu kan orang lalu lintasnya banyak. Mau ngirim Oh, kertas, mau ngirim orang, mau ngirim caleg, mau ngirim tim kampanye, mau ngirim tim sukses, mau kirim apa segala macam. Jadi oh, jadi bisa mobilitas saling. masyarakat yang tinggi bakal mendorong emiten-emiten tersebut ya, Mas ya. Sektornya juga mau. Oh, Betul, betul. Ya, sampai cuma 200% itu. Nanti kita oh, oke, rilis di teman-teman bisa YouTube dinotet ya, video. Mas bakal rilis video baru. Oke, Mas mungkin kita bisa naik ke atas ke utara sedikit, Mas ya. Mas terakhir saya lihat sempat ngeposting tentang China ya, dan di signifikansi dari China sendiri saya lihat 10% dari ekspor Indonesia. Mas bilang 1% penurunan ekonomi China berdampak ke 0,1% penurunan ekspornya Indonesia, Mas. Signifikan sekali. Kalau gitu saya pengen Iya, lihat sendiri seberapa jauh, Mas, dampak dari ekonomi China terhadap Indonesia, terutama yang perusahaan terbuka kita. Mungkin bisa dielaborasi. kalau kalau menurut saya sih banyak yang terdampak ya perusahaan logistik berhubungan dengan kontainer itu sangat-sangat terdampak. Ya, perusahaan tekstil yang orientasinya ekspor itu juga berdampak. Jadi eh, pembelanja tekstil terbesar di dunia udah pasti Cina lah, penduduknya terbesar nomor 2 di dunia sekarang. Mereka mau beli baju kan harus branded orang Cina ya, mau H&M lah, Uniqlo segala macam. Cuman sekarang karena mereka krisis mereka nahan duit. Jadi pembelian mereka juga dari Indonesia. Jangan salah ya, Cina itu juga impor impor baju banyak dari Indonesia yang branded. Termasuk aparel ya, kayak sepatu, tas segala macam dari Indonesia juga banyak. Jadi makanya terdampak lah. Ada saham yang sampai bahkan jatuh sampai gocap gitu karena memang orientasinya ekspor. Bukan arti perusahaannya jelek enggak, karena memang orientasinya ke ekspor. Itu satu ya. Yang kedua berhubungan dengan belanja. Jadi salah satu mitra utama, bukan salah satu ya, satu-satunya mitra utama ekspor Cina itu kan Amerika Serikat. Kalau kita lihat data di Walmart, ya mayoritas Walmart itu belanjanya impor dari Cina. Costco, saingannya Walmart, itu juga impor dari Cina. Itu bisa sampai 200 kapal per tahun bawa kontainer isinya barang-barang buat Costco. Ingat bayangin ya, 200 kapal kontainer, bukan kontainer, kapal. Satu kapal itu bisa sampai 20.000 TIU, 20 foot unit gitu. Jadi bisa sampai 20.000 box kontainer cuma buat menuhin orderannya Costco dari satu kapal. Nah, artinya gini, kalau sekarang mereka perang dagang, Amerika kurangin belanja di Cina. Akibatnya Cina makin sedikit ngirim barang dong ke Amerika. Akibatnya Cina produknya, pabriknya makin sedikit yang beroperasi. Pabriknya makin sedikit beroperasi, makin sedikit butuh kapal, makin sedikit butuh kontainer, makin sedikit butuh batu bara, makin sedikit butuh listrik dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kejadian nggak ke Indonesia? Menurut saya sangat-sangat bisa kejadian. Ada begitu banyak perusahaan Indonesia yang nyawanya itu di Cina. Suka nggak suka banyak banget. Contoh, nikel Indonesia, nyawanya siapa? Cina. Mayoritas pembeli nikel kita itu perusahaan di China. Itu udah jelas. Batu bara nyawa kita di China. Mungkin pun sebentar lagi sawit juga bisa ke sana juga. Jadi, dan jangan dianggap ya, namanya juga kan produk mereka banyak ya. Kalau mereka bikin biskuit, bikin mie goreng, mie kuah, segala macam, pasti kan ujung-ujungnya juga pakai minyak sawit juga. Tapi kalaupun kalau konsumsinya berkurang, saya rasa orang nggak akan beli biskuit sebanyak sebelumnya, nggak akan beli makanan, kerupuk, jajanan sebanyak sebelumnya. Mereka juga akan berkurang. Jadi mau nggak mau akan berdampak ke kita sih. Gitu sih. Jadi mungkin kalau dibilang 0,1% pun itu angka yang terlalu aman ya. Mungkin realitanya bahkan di atas itu. Kita bakal bisa lihat itu di tahun depan lah. Jadi yang Mas tulis 0,1% pun lebih konservatif dari yang seharusnya ya sebenarnya.
konservatif karena itu datanya kan kombinasi dari Bank Dunia I see, sama I see. IMF sebetulnya. Menarik, Mas. Mas, kalau untuk Tapi realitanya di lapangan, realitanya di lapangan saya kira mungkin bisa lebih parah dari itu. Karena banyak pabrik teman-teman kita yang sampai sekarang juga udah tutup karena pembelian dari China itu nggak sebanyak yang biasanya. ekspektasinya akan berapa lama ya, Mas, untuk China berada di kondisi seperti ini, ataukah dalam waktu yang Kalau menurut saya nunggu pemilu di Amerika berakhir ya. Jadi kita harus lihat appetite di Amerika presiden yang naik, apakah Demokrat, apakah oke? Republik. Kalau Donald Trump naik, kemungkinan perang dagang ini berlanjut. Saya yakin begitu. Kalau yang naiknya si Joe Biden, nah itu saya masih belum tahu tuh gimana ya nasibnya. Jadi memang kita harus lihat hubungan relasi dagang antara Amerika dengan Cina ini seperti apa gitu loh. Karena suka nggak suka ya beberapa nyawa Indonesia ya nggak boleh komplain kalian, apalagi yang investor batubara ya. Lu nggak usah belagu. Kenapa? Karena yang beli batubara kita ya banyak kan dari China gitu. Jadi jangan sok-sokan lah. So ya kita bisa bilang sih secara umum we'll see lah pemilu di Amerika gimana, itu akan mempengaruhi perekonomian di Cina akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Jadi udah segampang. Berarti ada interkoneksi antara US, China, dan kita, Mas, ya? Dan Indonesia berarti. Betul. Karena mitra dagang kita paling gede ya Cina. Mas tadi sempat mention soal batu bara, Mas. Berarti apakah tidak ada masa depan yang cukup cerah dari batu bara atau trennya udah berhenti ini? Berarti. Kalau teman-teman kan masih pada optimistis ya. Terutama kalau kita lihat harga minyak dunia ini beberapa minggu terakhir ini juga turun terus. Tapi satu yang pasti ya, saya mau kasih tahu di sini kalau soal batu bara, sebetulnya saya nggak paham banget. Jadi kalau ditanya age saya di dunia investing, saya bukan orang yang punya appetite untuk masuk ke sektor batu bara. Karena menurut saya, batu bara itu masa depannya kalau kita ngomong tahun 2040, 2050, saya kira tidak akan secara hari ini ya menurut saya. Tapi dan itu tergantung presiden di Amerika siapa, apakah liberal atau konservatif. Karena kalau Demokrat cinta mobil listrik kan gitu. Tapi kalau konservatif mereka doyan bakar solar. Jadi tergantung lagi siapa yang jadi presiden di Amerika. Nyambung nggak, Mas? Nyambung nggak? Berarti lagi-lagi masih harus bergantung dengan apa ya keputusan masyarakat Amerika juga berarti kalau begitu. Betul. Karena kalau kita lihat data kemarin di COP 28 ya, Pak Jokowi itu ngobrol COP 28 itu soal ketahanan pangan, soal energi, soal ekonomi hijau. Ya, saya sepakat gitu loh. Tapi kan ekonomi hijau ini bisa jalan kalau ada sponsornya. Kalau ada cukongnya. Cukongnya siapa? Negara Barat. Eropa Barat sama Amerika. Nah, tendensinya sekarang beberapa negara di Eropa Barat itu kan bukan lagi liberal. Liberal itu kan cinta LGBT, cinta mobil listrik ya. Kalau konservatif, republik, ya agamis, rohanis, dan biasanya lebih tradisional gitu. Jadi sekali lagi ya tergantung siapa yang jadi pemegang kekuasaan sih. Tapi ya itu satu faktor. Yang kedua, mungkin kalau teman-teman suka geopolitik, ya bisa dilihat hubungannya Rusia dengan Arab Saudi gimana ya, karena mereka salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Jadi kalau ada yang bisa kontrol itu mereka. Kalau mereka mau kunci supply minyak bumi, bisa nggak? Bisa banget. Mungkin mereka mau meeting lagi nih 2 minggu atau 3 minggu ke depan, negara OPEC, mereka bisa kunci, mereka bisa nahan produksi, akibatnya apa? Harga minyak bumi naik. Nah kalau harga minyak bumi naik, substitusi minyak bumi adalah batu bara. Substitusi energinya. Udah pasti yang namanya batu bara juga bakal ikut naik. Jadi itu faktor kedua yang menentukan. Yang pertama ya tadi ya, hubungannya politik. Apakah yang memegang dunia ini pihak kiri atau pihak kanan, itu kita harus lihat. Yang kedua, tadi hubungan negara-negara OPEC ini gimana, mesra atau enggak, gitu sih. Jadi, tapi kalau secara umum sih, batu bara dalam jangka pendek mungkin teman-teman masih oke, tapi kalau saya pribadi nggak suka saya investasi batu bara. Karena 2040, 2050 sepertinya ya mau nggak mau Indonesia harus tutup pembangkit listrik kita yang dari batu bara. Gitu. Jadi buat apa gini ya, kalau saya pribadi gini ya, buat apa kita investasi di suatu perusahaan yang sudah jelas masa depannya 30 tahun lagi udah nggak ada kan gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi saya yang kurang informasi.
saya yang kurang paham gitu sih. Kalaupun saya terpaksa harus masuk ke perusahaan yang berhubungan dengan batu bara, saya rasa paling bijaksana kita harus cari perusahaan yang isinya kelihatannya batu bara nih dari luar ya. Tapi ketika kita masuk ke dalam, ternyata di dalamnya ada emas, ternyata di dalamnya ada tembaga, ternyata di dalamnya ada nikel. Nah, saya lebih pilih yang begitu. Di ISG ada banyak tuh yang begitu. Jadi itu investasi yang paling bijaksana karena di dalamnya udah diversifikasi. Nah, satu saya bisa sharing ya. Di Astra, Astra itu pemegang saham terbesarnya kan asing, Jardine, konglomerat terbesar tuh dari sekarang mungkin base-nya di Hong Kong. Banyak perusahaan itu udah dapat mandat dari investor intinya, investor holdingnya, itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap perekonomian yang kotor, yang jorok. Artinya apa? Suka nggak suka United Tractor sebentar lagi itu bakal di-push, ditekan sama Jardine untuk mengurangi sumber revenue yang kotor itu. Pasti tuh, itu udah pasti. Kalau itu kejadian di Astra, itu juga akan kejadian di tempat lain. Bahwa mereka harus kurangin tuh komposisinya. Hari ini lu untung 3 triliun ya, tapi 2 triliunnya dari jualan batu bara. Nah, itu udah nggak boleh lagi tuh. Mereka harus cari cara buat diversifikasi supaya profitnya tidak kotor lagi. Kalaupun kotor, kotornya dikurangin, hitamnya dikurangin, jelaganya dikurangin. Gitu. Bisa nggak? Ya bisa banget. Makanya kalau kita lihat United Tractor itu udah diversifikasi sekarang. Bukan cuma kayak si Pama juga, bukan cuma main di batu bara ya. Ya jadi kontraktor tambang iya, tambang emas juga iya dan lain sebagainya yang mungkin nggak bisa diceritakan di sini. Jadi menurut saya kalaupun mau masuk, kalau hanya mengandalkan batu bara saya merasa itu berat. Karena tekanan dari investor itu begitu kuat, tekanan dari big money, private equity, dari perbankan itu juga begitu kuat. Apalagi kemarin juga OJK udah mengeluarkan yang namanya taksonomi hijau. Jadi sekarang diwarnain tuh ada warna merah, kuning, hijau dan segala macam. Akibatnya perusahaan yang jorok, suka nggak suka, percaya nggak percaya, kamu tahu nggak? Perusahaan batubara sekarang makin sulit mau ngambil kredit ke bank. Jadi itu realita dunia nyata. Kalau seandainya itu makin diperparah, makin dipersulit ke depan ya menurut saya ya berat lah. Terutama perusahaan-perusahaan yang cash flow-nya sedikit ya, perusahaan batubara yang cash-nya sedikit. Akan makin sulit lagi buat fundraising gitu loh. Kalau saya boleh rangkum, berarti Mas Tri sempat mention bahwasannya batu bara ini tidak cukup favorable karena selain ada dorongan dari investor, Mas ya, untuk ada transisi energi, juga karena ada dorongan dari sistem keuangan sendiri ya, yang makin susah, makin mampet pendanaannya. Benar, Mas? Betul. Teman-teman yang suka dengan isu itu better ngecek taksonomi hijau, produknya dari OJK ya. Itu Fresh from the Oven tuh mungkin 6 bulan yang lalu tuh baru keluar. Kalau nggak salah bakal ada punishment tertentu, Mas ya, misalnya kayak pajak yang lebih tinggi kalau tidak salah saya baca. Menurut saya harus ada punishment, harus ada penalti. Kalau di luar negeri udah ada yang namanya pajak karbon. Jadi saya rasa itu harus dilakukan di Indonesia. Tapi memang harus pelan-pelan karena kalau nggak bisa naikin inflasi ya. Dan ya teman-teman bakal ngelawan lah. Apalagi industri batu bara sekarang banyak banget dana-dana tanda kutip yang diminta kalau mau ekspor kan. Jadi ya harus hati-hati lah kalau seandainya mau benar-benar mau menerapkan denda itu. Tapi saya setuju dilakukan itu sih. Carbon tax buat pembahasan dari Mas Benik dari tadi teman-teman kalau perhatikan itu benar-benar tidak cuma membahas segmen bisnis ya. Mas Benik berapa kali nyebut tentang politik, juga nyebut soal aspek regulasi, Mas ya, kalau saya tidak salah dengar. Berarti memang dunia bisnis lebih luas dari yang kita kira, Mas. Ya. Tidak hanya soal uang dan lain-lain hal. Ya. Betul. Ini kita kalau ngomong batu bara baru ngomong itu ya, belum koridor. Bisnis batu bara itu ada lagi. Tapi yang tahu pasti orang-orang di Kalimantan Timur tuh, bukan saya. Oke. Mas Benik, saya mungkin coba kita tarik ke belakang lagi saat kita mention soal interest rate. Saya pengen dengar, Mas, kita kan sekarang di capital market kita sendiri tidak cuma satu bentuk bank, Mas. Kita ada bank syariah, kita ada punya bank buku 4, kita punya bank digital, Mas. Apakah efek dari kenaikan suku bunga itu sama, Mas, untuk semua bank? Atau ada yang unfavorable dan tidak favorable, Mas? Boleh tolong dielaborasi, Mas? Ya, kalau menurut saya sih secara umum ya, coba dibandingin Mas Veto ya. Dulu bisa minjemin ke orang bunganya 10%. Katakan Mas ini zaman dulu ya, zaman dulu misalkan ya, zaman-zamannya quantitative easing, misalkan Mas itu harus
kasih pinjem, ada orang mengutang, temannya Mas Veto mengutang, bunganya 5% Mas kasih. Oke. Karena kan ada ceiling ya dari Bank Indonesia. Terus sekarang setelah beberapa tahun berlalu, quantitative easing udah selesai, sekarang quantitative tightening, tiba-tiba Mas itu ngasih bunga pinjaman naik dari 5% ke 10%. Mas itu merasa senang atau merasa sedih di sana? Dari saya sebagai pemberi bank, sebagai pemberi modal, saya senang. Saya bakal Yes. naikin. Yes. Betul. Betul, Mas. Makanya ini saat yang membahagiakan bagi bank-bank ini. Kenapa? Karena semakin tinggi suku bunga, orang makin doyan nabung kan gitu ya. Jadi nahan duit, nyetor ke bank, dapat bunga. Artinya bank-bank ini makin seneng dapat DPK, tambah tumbuh, tambah banyak. Itu pertama. Jadi orang makin nabung gitu kan. Jadi bagian funding nih happy-happy nih. Nah, yang kedua, bagian lending itu juga happy karena sekarang mereka punya alasan buat minta bunga lebih tinggi. Alasannya gimana? Simpel aja. Lah, orang kan nabung ke gue depositonya 10% misalkan. Ya kali gue minjemin ke lu bunga 10%. Enggak dong, pasti ada marginnya dong. Ya kan? Jadi kita jadi punya alasan buat ngecas lebih mahal di market. Itu menguntungkan buat perbankan. Jadi semua perbankan tuh lagi happy-happy lah. Nah, yang kedua, tinggal bagian perbankan itu gimana cara dia manage risk-nya aja. Jadi banyak beberapa bank itu yang mulai hati-hati memberikan kredit, tapi tetap jalan nggak? Tetap jalan kalau kita lihat. Dibandingkan dana-dana yang NPL itu ya, masih banyak ya dana yang kalau yang di Indonesia ya, itu belum separah yang di Amerika. Jadi bank secara umum dibahagiakan ya sangat berbahagia dengan kenaikan suku bunga ini. Mungkin yang agak bete ya bank pemerintah lah ya. Karena bank pemerintah dipaksa buat kasih kredit ke UMKM tanpa jaminan, itu satu. Yang kedua, jadi resikonya tinggi tuh. Yang kedua, mereka harus keluarin duit ke retail, ke kredit-kredit retail untuk yang menstimulasi ya perekonomian dalam negeri. Padahal kalau bank swasta sekarang lagi agak hati-hati nih ngasih pinjam ke retail nih. Tapi kalau pinjam ke corporate mereka masih mau. Oh, I see. Jadi secara kolektif maksudnya berarti sektor perbankan itu diuntungkan mas ya? Secara kalau pas dari bank apa? Diuntungkan. Iya diuntungkan banget. Ini momen-momen yang membahagiakan lah ya. Jadi makanya teman-teman mungkin ke depan banyak dengar ada PHK masalah di dunia tekstil, pasti makin banyak. Terus dengar PHK masalah di dunia yang kemungkinan berhubungan dengan otomotif. Tapi teman-teman kayaknya nggak bakal pernah dengar PHK massal berhubungan dengan bank. Gitu. Dan waktu dekat ini enggak. Mereka lagi happy-happy gitu. Oh, ada tuh perusahaan telekomunikasi tuh yang ada di ASG itu bentar lagi juga mau PHK massal. Jadi ya itu nggak terjadi di jadi perbankan paling resilient mas ya, paling bertahan bahkan diuntungkan ya saat ini. Iya, kalau menurut saya sih ya dari zaman ke zaman ya investasi di perbankan ya asal banknya bagus ya. Ya happy ya. Tuh, kayak si Pak Zali tadi bilang tuh, that's why kalau naik suku bunga, bank yang funding ke corporate-nya banyak, cuan. Ini kayak orang bank. Terima kasih Mas Pak Zali. Dielaborasi Mas, apa yang Mas sampaikan tadi. Oke. Ya saya tahu ada bank yang kemarin baru kerja karyawannya banyak. Telekomunikasi ada PHK Om ya. Yang pokoknya yang kartunya paling gak laku lah kartu GSM. Yang paling gak laku harus dibar mas. Oke. Mungkin kita bakal coba ngobrol apa yang terjadi di market lagi mas. Maaf saya coba arrange. Saat ini kan kita sempat ngelihat banyak kenaikan saham-saham tertentu yang namanya tidak saya sebutkan dulu. Ada yang berribu-ribu kali lipat, beribu-ribu persen maksud saya. Pandangan Mas Benik sendiri melihat fenomena ini, apalagi kan baru IPO beberapa. Jangan atau mungkin view Mas kepada teman-teman. Kalau saya pribadi ya bagus-bagus aja teman-teman, kalau ada yang beli dapat cuan dari sana ya bagus ya selamat. Tapi kalau saya lebih bagus investasi di hal yang saya ketahui lah. Jadi kalau saham baru IPO itu saya sangat-sangat jarang mau beli kalau saham-saham baru IPO karena kita nggak bisa lihat track recordnya oke apa enggak. Seumur hidup saya beli saham IPO itu cuma satu sih. Karena saya yakin saya bakal cuan 100%, jadi saya beli saham IPO itu.
Ya, kecil sih kalau dibandingin teman-teman yang mungkin cuma ribuan persen ya karena beli saham IPO dan lain. Tapi kalau buat saya nggak mau bergantung ketika saya investasi, saya nggak mau Oke. bergantung kepada spekulasi karena kita lakukan itu investasi gitu loh. Kalau kita eh, teman-teman bisa cuan ribuan persen dari sana ya selamat, tapi itu bukan buat saya sih. Saya lebih baik cuan 300%, 500% tapi di saham yang saya ketahui dibandingkan bisa cuan 5.000% karena hoki gitu loh. Itu jatuhnya jadi spekulasi bukan investasi. Tapi kalau teman-teman bisa cuan dari sana ya congrats. Tapi itu bukan buat saya lah. Oke, kalau saya rangkum berarti Mas sendiri ya memaklumi aja kalau ada yang cuan dan untung, tapi itu tidak bukan style Mas untuk ikut-ikut. Ya, itu bukan bagian saya lah. Saya nggak pernah tertarik lah dengan yang kayak gitu-gitu. Kalau ya ada cuan di sana ya, Oke. ya congrats lah. Kalau Mas Danik sendiri strategi investasinya di masa mau menjelang pemilu, interest rate yang tinggi, terlalu Mas tadi sempat bilang ada gejolak geopolitik dan lain-lain. Strateginya apa Mas? Untuk Mas, untuk saya dan teman-teman mungkin, yang muda mungkin. Ya, kalau secara umumnya jauh lebih aman Oke, buat pegang cash cash mau. sih saat ini. Udah? Iya. Jadi itu pun yang dilakukan oleh konglomerat di Indonesia, mereka pada taruhan duit, nahan duit cash ya. Mungkin kalau ada duit-duit sisa 10 triliun, 20 triliun bisa lah investasi ke salah satu capres ya, atau caleg, itu bisa juga. Cuman pada umumnya semua pada nahan duit, itu satu. Yang kedua, biasanya juga orang parkir. Jadi parkir di saham-saham yang kapal induk sambil nunggu pemilu ini selesai. Kalau kita lihat data sih dari yang udah-udah ya, kita udah riset dalam pemilu, mulai dari pasca SBY, Megawati, SBY sampai sekarang Pak Jokowi, biasanya nih detik-detik menjelang pemilu itu bursa itu jatuh dulu gitu loh. Baru kemudian naik lagi setelah presiden yang baru dilantik, biasanya Oh, begitu. Tapi kalau kita lihat dalam long term ya, long term artinya kita lihat 3 tahun, 5 tahun ke atas, ya oke-oke aja namanya investasi gitu loh. Jadi ini kan cuma fenomena 5 tahun sekali. Kalaupun nanti betulan crash, semoga saya salah, tapi kalau betulan terjadi crash, ya harus diingat dengan baik-baik, itu cuma temporary bukan permanen. Dalam jangka panjang pasti yang namanya bursa efek itu bagus. oke. Halo, halo. Maaf sebenarnya saya agak-agak uh, sorry, Mas. Apa suara saya terdengar Mas? Sebentar Mas ya, saya yang buffer Mas. Maaf ini saya yang buffer atau Mas Benix ya? Sorry. Oke teman-teman ya, santai dulu. Sepertinya Mas Benix ya. Coba kita lihat apa ada invite. Saya accept dulu sebentar. Sebentar teman-teman ya. Oh, oke. Kalau saya lihat berarti Mas Benix ya buffer ya. Sebentar, sorry.
Bentar teman-teman. Saya buffer juga. Halo Mas Phoenix, apa sudah? Apa nama? Sebentar Mas, saya coba. Pas, Iya, saya bisa ngerti, tapi nggak ada video. Saya buffer juga, Mas. Mas Veto. apa saya berhenti juga? Sebentar Mas ya, Iya. saya izin. Coba izin sebentar. Oke, cool. Apa aja Mas? Mas di sini, di saya lancar kok. Oh. Oke. Saya tadi dengar Mas terakhir bicara tentang hot invest ya, apalagi melihat pemilu, terus melihat keadaan yang banyak tidak pasti ini dan ada potensi crash. Tapi Mas sendiri nyebut tadi ada optimisme sendiri, bahwasan dalam jangka panjang ya tetap bakal naik. Gitu. Apakah Betul. Jadi kan betul, saya setuju Mas Veto. Karena kan pemilu ini cuma fenomena 5 tahun sekali gitu loh. Jadi dampaknya bursa efek ya cuma cekukan lah. Jadi kalau kita lihat dalam jangka pendek, cekukan sedikit, ya normal-normal aja. Tapi kalau kita lihat dalam jangka panjang, ya investasi di bursa efek ya selalu yang paling menguntungkan kalau buat saya pribadi. Jadi bukan alasan kita buat takut lah, malah ini akan menciptakan opportunity buat kita masuk tuh. Gitu. Tapi buat teman-teman yang doyan riset di sini ya, mungkin ini PR nih buat kalian yang membuktikan saya benar atau salah. Gampang, lihat tracking ke 10 tahun lalu, berarti ada pemilu 2014. Terus ada pemilu 2009, jadi kan Pak Jokowi 2 periode. Sebelum Pak Jokowi ada Presiden SBY, sebelum Presiden SBY ada Presiden Megawati. Diceklah setiap pemilu itu apa yang terjadi dengan IHSG. Betul nggak yang saya bilang? Kalau mau pemilu ada cekukan, tapi nanti setelah pelantikan presiden ya udah aman. Biasanya IHSG end up-nya lebih tinggi dibandingkan dia sebelum pemilu. Udah pastilah. Itu nggak usah, sebenarnya nggak usah capek-capek juga udah pasti. Karena kita ikutin IHSG udah dari nilainya cuma 3.000, 5.000, 6.000, 7.000. Oke, berarti kalau saya sama, Gitu. Jadi ya in the long run. lanjut, maaf saya terputus di saya. So in the long run, ya jadi in the long run ya yang namanya investasi ya di IHSG ya oke aja. Jadi nggak usah panik lah. Tapi nanti kita bisa lihat lah ada pertunjukan yang bagus. Kalau terjadi market crash, banyak orang yang panik ya karena mereka nggak tahu apa yang dia beli. Oke. Nah itu menciptakan opportunity buat kita. Jadi crash ini bisa dipandang sebagai pedang mata dua Mas ya, bisa jadi malapetaka buat orang yang nggak paham apa investasinya, tapi juga opportunity buat yang siap Mas. Yes, betul. Karena suka nggak suka gini, ketika teman-teman investasi ya, bayangkan teman-teman itu orang yang megang duit gede, big fund, big money, bisa dalam bentuk bank, bisa dalam bentuk investment bank atau reksadana atau apapun itu, dari dalam maupun luar negeri. Nah, ketika ada fenomena ketidakpastian sebagai pengusaha atau sebagai investor, masih belum pasti nih presiden masa depan orangnya gimana ya, kerusuhan nggak ya, perjalanan normal stabil nggak ya. Logikanya ya teman-teman kalau pegang duit gede pasti nahan dulu dong, gitu loh. Misalkan teman-teman disuruh beli rumah yuk di IKN, lagi diskon nih, harganya cuma 200 juta, nanti kalau ibu kota jadi pindah pasti naik tuh jadi 2 miliar kan gitu kan. Nah teman-teman ditanya mau beli nggak tuh harga 200 juta, teman-teman pegang duit, kayaknya nanti dulu lah ya kita lihat presiden yang baru lanjutin apa enggak kan gitu, normal. Jadi ya normal-normal aja. Sekarang modenya teman-teman itu pada wait and see. Dalam bentuk apa? Pegang duit cash atau berlindung dulu nih ke saham-saham kapal induk yang kemungkinan besar ya bertahan di tengah goncangan pemilu. Oke, berarti saya noted bahwasannya potensi crash ada, likuiditas turun ada Mas, tapi ini pernah terjadi Mas di pemilu sebelumnya dan lain-lain. Jadi ini biasa aja ya Mas. Kalau saya rangkum. Ya biasa aja. Terjadi ya kejadian, tapi ya biasa aja, normal-normal aja. Karena dalam jangka panjang ya, selama negara Indonesia masih ada ya, dalam jangka panjang, GDP Indonesia pasti kan tumbuh terus ya. 5% setahun, mungkin kadang-kadang 7%, kadang-kadang 3%, tapi pun akan terus bertumbuh, itu satu. So teman-teman kalau misalkan investasi ke perusahaan kayak bank lah misalkan, apapun banknya, misalkan bank BCA, ya sama juga, selama ekonomi Indonesia tumbuh, pasti kan orang nabung ke bank, itu satu. Kedua,
penduduk Indonesia populasi juga tumbuh, pasti nasabah bank juga makin bertumbuh. Jadi nggak usah pusing, nggak usah repot, ya sama-sama kayak kapal induk gitu, ya pasti nambah terus. Cuman speednya ya nggak sekenceng saham lain. Oke, udah noted. Jadi ada pandangan-pandangan tertentu bahkan untuk sektor-sektor yang tidak diuntungkan saat ini, Mas. Tetap akan tumbuh endingnya. Oke. Iya, iya, iya. Mas, mungkin satu pertanyaan terakhir yang mungkin Mas bisa elaborasi lagi. Saya ingin dengar sendiri dong Mas, view-nya Mas sendiri terhadap investasi bagi anak muda. Mas tadi sempat mention di awal, jadi saya ingin elaborasi lebih jauh. Kita saya sama Mas mungkin ya, punya masa investasi yang lebih berbeda Mas ya. Untuk saya pribadi dan teman-teman yang sebaya saya mahasiswa, apa wejangan yang khususnya untuk investasi, karir atau mungkin financial advice yang bisa kita keep baik-baik Mas? Oke, investasi itu sedini mungkin itu bagus, bahkan sangat bagus sekali, itu pertama. Yang kedua, teman-teman ketika kuliah jangan lupa investasi layar ke atas, itu lebih penting apalagi ketika usianya masih muda ya. Karena tahu dari pengalaman saya udah banyak kerja di banyak perusahaan dalam dan luar negeri, nggak pernah ditanya IPK saya berapa gitu ya. Artinya apa? Artinya itu bukan indikator yang paling penting bahwa teman-teman itu kalau mau sukses IPK-nya harus tinggi, enggak. Tapi kalau teman-teman mau jadi dosen, ya itu indikator yang penting. Mau jadi peneliti, ambil S2, syarat ambil master, ya itu hal yang penting. Tapi kalau mau jadi sukses di dunia karir, bisnis, atau apapun itu enggak. Tidak terlalu penting. Yang penting teman-teman itu punya fokus. Jadi fokuslah dengan apa yang teman-teman lakukan. Itu satu hal yang paling utama. Misalkan teman-teman sekarang ada yang kegiatannya jualan ikan teri basah, fokus aja jualan ikan teri basah. Fokus aja di situ. Cari-cari yang sampingan, bangun jalan lah, ikut tender pemerintah, apa segala macam. Fokus yang teman-teman yang lakukan sampai kemudian terbukti ya itu nggak berhasil atau ada peluang lain yang teman-teman udah dengan derajat kepastian tertentu yang terukur, itu bisa kasih potensi yang lebih baik gitu. Tapi harus fokus dan harus mau investasi layar ke atas. Investasi layar ke atas itu apa contohnya? Ya ikut kursus, ikut training, magang. Menurut saya itu penting. Nah teman-teman ya yang masih kuliah ya, yang terakhir itu penting banget loh magang itu, karena itu membuka relasi kalian ya. Jangan cari gaji tinggi dulu awal-awal kerja, tapi harus cari tempat di mana teman-teman itu bisa berkarya. Jadi you can be yourself doing something that you like, that you love, and you can actually contribute gitu. Karena kalau banyak teman saya gini ya, yang orientasinya begitu lulus kuliah gitu, langsung pengen kerja di perusahaan gede. Banyak kan begitu. Kejadiannya apa? Gini lah, teman-teman bayangin kalau teman-teman baru lulus langsung masuk perusahaan gede ya, perusahaan besar. Ujung-ujungnya teman-teman akan mengerjakan salah satu bagian terkecil dari mesin yang namanya perusahaan. Mungkin teman-teman bagian ganti olinya, ganti filternya, ganti that's it gitu. Tapi kalau teman-teman kerja di perusahaan yang kecil, most likely teman-teman itu harus mengerjakan pekerjaan yang bukan jadi bagian teman-teman, udah pasti. Karena dulu ketika saya kerja pertama kali ya, menurut saya ini penting banget. Saya pernah kerja di Komunitas Anak tuh sama Kak Seto. Awal-awal itu nggak digaji, that's okay. Kerja di dulu pernah di LBH Jakarta juga. Di LBH Jakarta tuh gajinya kecil banget gitu kan, but ya that's okay gitu. Terus pernah kerja juga di beberapa perusahaan penerbit, perusahaan percetakan, gajinya waktu itu 600.000, and that's okay gitu. Saya pernah jadi supir truk juga, nggak ada masalah. Tapi kita di situ dapat network, kita dapat ilmu, dapat pengetahuan, kita bisa lakukan ya hal-hal yang orang-orang nggak pernah tahu gitu loh. Jadi contoh paling gampang adalah ketika kemudian saya kerja di Tencent, itu pengalaman paling bagus. Saya kan sarjana hukum ya, aslinya sarjana hukum di FHU. Ketika saya kerja di Tencent itu perusahaan Cina daratan, mentalitasnya ya Cina daratan, nggak mau rugi gitu. Dia hire kita sebagai orang legal, tapi begitu masuk saya disuruh kerjaan digital marketing, operation, finance, bantuin juga kalau ada masalah pajak, itu which is pekerjaan yang sebenarnya nggak ada hubungan sama kerjaan kita. But that's how things works gitu loh. With Chinese company ya, mentalitasnya ya fight gitu loh, brutal, kolaborasi, kerja sampai jam 2 pagi, itu normal. So, ya karena saya udah terbiasa bahkan kerja nggak digaji, magang segala macam. Ketika saya ditempatkan di situ saya nggak mengeluh.
Ketika saya bekerja di perusahaan Tencent, perusahaan Cina itu saya nggak mengeluh. Dan disitulah saya dapat PhD saya bilang. Karena begitu lulus dari Tencent, semua pekerjaan setelah Tencent itu ternyata mudah. Kan gitu. Kerja di perusahaan besar, misalkan di Indonesia, masuk jam 8 pagi, jam 5 sore udah pulang, kan kayak anak cengeng. Ini bocah-bocah, memang orang bocah-bocah cengeng kan. Jadi buat kita terasa gampang gitu loh, buat jebolan Tencent itu. Nah, ini pun bukan cuma di saya ya. Semua yang kerja di Tencent itu sekarang ada yang jadi direktur yang Alibaba. Jadi lu bayangin lulusan teknik dari Trisakti, teman saya, bagian bisnis development dulu di Tencent, karena nggak gampang mengeluh, nggak gampang cengeng, kita ditempa lah di Tencent itu. Lulus dari Tencent sekarang jadi direktur di Alibaba gitu kan. Ada yang jadi direktur di MNC dan lain sebagainya di usia yang sangat muda gitu loh. Dan itu semua nggak akan bisa didapat kalau ya teman-teman mentalnya cengeng gitu. Kalau saya bilangnya tempe bongkrek gitu ya. Jadi betul-betul recehan, dan itu banyak banget. Ya kan begitulah, apalagi anak-anak UI itu. Lulus langsung mau cari gaji gede, banyak banget tuh perusahaan gede, menurut saya jangan. Karena gini, dan sisi lainnya gini dulu. Kalau lu langsung lulus mau kerja di perusahaan gede ya, lu harus lewatin tangga karir itu loh. Stepping stone-nya gitu. Pasti. Tapi dari pengalaman saya gitu ya mungkin saya salah satu ya direktur yang paling muda di perusahaan-perusahaan yang saya pernah masuk gitu loh. Yang paling muda, karena peer saya itu umurnya 50 tahun, 60 tahun gitu. Saya yang paling muda. Dan itu semua nggak akan bisa kejadian kalau saya punya mentalitas ya begitu lulus cari perusahaan gede, kerja di itu, nggak akan. Saya akan lewatin proses itu. Mesin, mechanical process itu yang namanya jenjang karir itu. Tapi kan kita di hire karena kita udah pernah kerja di perusahaan kecil, solving so many problems yang you cannot imagine gitu loh. Betul-betul ya di prosesnya luar biasa gitu. So itu yang dibeli orang. Jadi orang hire kita bukan karena lihat gue lulusan mana, bukan lihat IPK gue berapa, enggak. Tapi dia lihat kita berdasarkan value, berdasarkan problem, berdasarkan berapa banyak masalah yang kita pernah selesaikan. Itu yang lebih penting sebetulnya. So itu sih menurut saya yang saya bisa bagi ya sama teman-teman junior saya di UI, supaya lebih semangat lah. Jangan gampang mengeluh gitu loh. Kalau disuruh kerja ya kerjain aja. Dan menurut saya sih lebih bagus kerja di perusahaan kecil. Karena teman-teman udah most likely teman-teman akan diperbudak lah di situ, which is bagus. Karena ketika kalian diperbudak, kalian jadi dapat banyak ilmu kemana-mana, bisa masuk. Terima kasih banyak Mas Benix atas wejangannya ya. Saya berasa diberikan wejangan sama cutting saya atau mas saya sendiri. Terima kasih Mas Benix untuk hadirnya. Dan mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya, Mas Benix dan teman-teman KSPM, juga cukup merangkum dari pertanyaan dari audiens yang hadir hari ini. Sekali lagi saya mewakili teman-teman KSPM mengucapkan terima kasih banyak Mas Benix. Saya sangat menikmati obrolan kali ini. Thank you Mas Peto. Oke, teman-teman tadi kalau saya boleh samaras ya, Mas Benix tadi udah share tentang sektor apa aja yang akan shining, ada yang redup, gimana keadaan ekonomi Indonesia ke depannya, juga ada wejangan-wejangan tentang investasi juga. Dan saya nggak bakal summarize. Teman-teman silakan tonton recordnya sendiri atau follow akun Instagram Benix Official untuk baca tulisan Mas Benix yang semuanya sebenarnya udah mengulas apa yang kita bahas tadi. Jadi silakan teman-teman terus ikutin KSPM FEB UI dan Benix Official untuk informasi tentang investasi dan keuangan yang lebih lanjut. Terima kasih Mas Benix.